Sebanyak 10 perusahaan akan diakomodir masuk aglomerasi pabrik hasil tembakau atau APHT di Paumotong, Lombok Timur. APHT tersebut telah diresmikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, yakni Dr. Zulkifli Mansyah pada Kamis 14 September 2023. Masuknya 10 perusahaan itu diungkapkan Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi NTB, Haji Iswandi. Iswandi persiapan operasional penyelenggaraan APHT dilakukan secara kolaborasi antara pemerintah daerah Lombok Timur dan Pemprov NTB. Dia menyebutkan jumlah tenaga kerja yang akan terserap di APHT kurang lebih 1.000 orang. APHT Paumotong dibangun sejak tahun 2021 dengan anggaran yang bersumber dari DBHCHT. Pembangunan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya APHT diharapkan produsen rokok ilegal yang belum mendapatkan nomor pokok pengusaha barang kena cukai atau NPPBKC dari Bea Cukai Mataram dapat mendaftar masuk APHT sebagai pengusaha pabrik, hingga peredaran rokok ilegal berkurang dan pendapatan negara dan daerah dari cukai meningkat. Iswandi mengatakan produksi tembakau di Provinsi NTB tahun 2019 sebesar 62.758 ton, tahun 2020 sebesar 57.096 ton, dan pada tahun 2021 sebesar 52.631 ton. Sedangkan alokasi DBHCHT Provinsi dan Kabupaten se-NTB dalam 4 tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2020 sebesar 342,9 miliar, kemudian pada tahun 2021 sebesar 318 miliar. Pada tahun 2022 sebesar 341 miliar, terakhir pada tahun 2023 sebesar 473,6 miliar. Berdasarkan data dari kantor Bea Cukai Mataram pada bulan Juli 2023, jumlah pabrik hasil tembakau sebanyak 125 perusahaan. Pabrik tersebar di Lombok Timur sebanyak 73 perusahaan, di Lombok Tengah ada 21 perusahaan, Lombok Barat 10 perusahaan, dan Kota Mataram 20 perusahaan. Karena pabrik terbanyak di Lombok Timur, maka pembangunan APHT di NTB pertama kali dimulai dari Lombok Timur. Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Sekda Lombok Timur, Haji Muhammad Juwaini Taufik, menyampaikan sebelumnya Lombok Timur telah menerima di BHCHT tahun 2023 sebesar 78,34 miliar rupiah. Angka itu sudah didayagunakan untuk peningkatan bahan baku saprodi tembakau sebesar 14,8 miliar. Berikutnya untuk pembinaan lingkungan sosial berupa pemberian bantuan petani dan modal UMKM sebesar 21,7 miliar. Selain itu ada upaya untuk menegakkan hukum kampanye gempar rokok ilegal sebesar 4,6 miliar. Dan yang paling konkret di Kecamatan Masbagi ada program kesehatan berupa pembangunan rumah sakit tipe D Masbagi dan pembayaran iuran BPJS sebesar 34,6 miliar. Terakhir, kata Sekda Lombok Timur itu, Pemda juga menggunakan dana tersebut untuk program prioritas berupa BPJS Ketenagakerjaan bagi petani dan buruh tani sebesar 2,4 miliar. Jadi ini memang kita lakukan sebelum kita melakukan produksi.